istilahnya itu tampaan. Tapi kenapa secara aktualisasi tuh makan-makan? Ada kalimat al-muhafadzatu ala qadimi shalah wal audzu billahi aslah. Jadi kita merawat tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Hai Komers, kali ini Desa Punya Cerita tayang dalam episode ngobrol, yaitu ngomongin bahan riset Kolom Desa dengan saya Renita Rida, Saya Ulfa Soima. Dan saya Abdul Aziz. Ngomong-ngomong gimana nih, apa kabar nih kalian? Lama loh kita nggak ketemu. Alhamdulillah sehat ya. Udah lama nggak kelihatan saya Habib. Ya, meskipun kemarin sempat agak ini ya, tapi sekarang udah alhamdulillah. Oke. Sip. Ngomong-ngomong BTW, kita kurang berapa hari lagi udah mau masuk Ramadan. Oh iya, bener banget. Kalian udah ada jadwal bukber gitu gak sih? Tapi ya sebenarnya ya sebelum ada jadwal bukber nih, kalau sebelum menyambut Ramadan tuh kayak makan-makan bareng gitu loh. Iya. Kan? Kalau di sini tuh namanya munggahan. Jadi Munggahan. aku punya cerita nih tentang munggahan. Long story short ya. Jadi pertama kali aku tahu aktivitas ini itu tuh karena aku kan dulu pernah tinggal di Jawa Barat. Meskipun kerjanya di Jakarta ya, temen kantor ngajakin buat makan-makan dalam rangka munggahan katanya. Nah, aku tuh kayak mikir ya, maksudnya sebagai manusia yang terlahir di Jawa dengan suku Jawa yang punya sedikit campuran Madura, swasta tapi ya. Nah, iya ya kayak gitu kan. Nah, terus mikir dong, munggahan itu kan artinya kalau dalam bahasa Jawa tuh kan naik ya. Terus pun dalam bahasa Sunda itu juga artinya sama tuh naik, cuman suku katanya itu lebih ke unggah kayak gitu kan. Tapi kenapa secara aktualisasi tuh makan-makan gitu kan? Ternyata usut punya usut, munggahan itu naik dari bulan Sya'ban menuju ke Ramadan dalam rangka penyucian diri. Nah, kalau misal di Jawa Barat sendiri yang dilakukan itu makan-makan, kemudian itu tuh kayak terus ngalesot bareng gitu loh, botram, gelar tikar, nah kayak gitu-gitu. Terus abis itu tuh mereka tuh ya diisi dengan doa bersama. Nah terus nanti tuh kayak ada sesi maaf-maafan gitu loh. Dan mungkin juga ada di wilayah-wilayah Jakarta, Depok dan sekitarnya itu. Ya wilayah Pasundan lah ya, beda ya sama Jawa gitu kan. Itu maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya memiliki arti apa? Kalau misal di Jawa Barat sendiri, makna filosofisnya itu ya, memang lebih ke penyucian diri tadi. Tapi selain itu tuh juga mengandung nilai sosial untuk menjaga silaturahim antar sanak saudara, kayak gitu kan. Terus temen, kerabat, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau misal kayak di Jawa gitu-gitu. Kalau di Jawa sih, aku kan Jawa Timur, Jember ya. Oke. Tradisi itu ya juga sama ada, tapi istilahnya itu tampaan. Kayak apa Ini itu? istilah Madura sih, istilah Madura yang secara harfiah itu tampah itu artinya menerima, nah, gitu. Nah itu tradisinya sama sih, ngaji, kumpul bareng ya sama tetangga tuh. Kalau di rumahku tuh malah lebih unik nih, maksudnya solid lah tetangga. Kompak-kompak Iya, ya? jadinya sama-sama bawa Ini ini. ya, tretan tibi. Ya, bener banget. Bawa makanan kayak baskom gede itu dan semuanya itu pada bawa. Sampai di musola atau masjid mereka ngaji. Kami ngaji, setelah itu berdoa. Habis itu makan-makan bareng. Nah, uniknya juga untuk mengikat tali persaudaraan juga gitu ya. Nah, baskom yang dibawa sama tetanggaku tadi. Nah, itu tuker-tukeran gitu loh. Jadi udah kayak tuker kado ya? iya, kayak gitu. Kan tuker kado ya, zaman Iya. sekarang. Dan itu biasanya dilaksanain setelah maghrib ya. Dan di Jember itu kan istilahnya pandalungan ya. Jadi aku setauku juga orang Jawa itu bilangnya tompoan gitu. Bener nggak sih? Ini ada yang istilah perpekan juga ada. Iya, perpekan itu juga ada. Ada yang bulan juga. Intinya selamatan gitulah. Iya, sama lah Syukuri gitu. menyambut bulan Ramadan.
ini nggak menyambut sih bulan kalau Ramadan. misal ada pernah punya cerita di luar wilayah Jawa, karena kan kita nih dari tadi ngobrolin nih masih Madura, Jawa Barat, Jawa Timur yang kayak gitu Iya, kan. iya, Itu kan masih mungkin masih mirip-mirip ya. Tapi dari kalian ada nggak sih yang punya cerita di luar wilayah Jawa? Oh iya nih, aku pernah main ke Aceh nih. Sempet ngobrol sama orang Aceh, ya nanya-nanya seputar tradisi atau kebiasaan mereka. Terus Kan Aceh ini kan sebagai daerah yang mayoritas Muslim, ini kan ya, benar-benar. memiliki banyak tradisi yang masih sampai saat ini tuh masih terus dilestarikan. Oke. Nah kalau di sana tuh namanya istilahnya tradisinya tuh megang. Jadi artinya bahwa kalau gang itu diartikan sebagai kayak pasar. Jadi rata-rata orang di sana itu kalau mau menyambut Ramadan itu banyak yang berkunjung ke pasar dan itu membeli daging, ya baik daging sapi, daging kambing, ya. Yang penting bukan daging ayam. Rame-rame berkunjung ke pasar. Kalau selain di bulan itu pasar ya pada umumnya ya, tapi lebih rame itu ketika menyambut Ramadan itu. Biasanya kalau ramenya itu ya sehari sebelum Ramadan sama sehari sebelum Idul Fitri sama Idul Adha itu. Nanti dibagiinnya berupa daging atau udah dimasak atau gimana tuh kira-kira? Nah, sebagian itu kalau sudah hari ini ya udah kadang ada yang udah dimasak itu makan bareng. Sebenarnya sama kalau udah di daerah Gampong, namanya kan Gampong kalau desa-desa itu Gampong, kalau kampung kan ya Gampong. Kalau desa-desa sih ya sama. Jadi sehari sebelum Ramadan itu semua sanak saudara, keluarga ininya itu udah pada pulang kampung semua dan merayakan tradisi megang ini dengan masak-masak, makan bersama, makan daging itu tadi. Ya, biasanya dimasak apa tuh kalau di sana? Ada ciri khasnya nggak sih masakan-masakannya tuh? Salah satunya ada yang bikin sate matang, namanya sate matang. Itu daging sapi kan itu, dibuat sate. Ya juga kalau olahan selain daging itu seperti ketan. Itu ketan yang dibuat seperti kayak tape gitu, tape ketan. Jatuhnya kayak appetizer-nya gitu kali ya. Iya, tapi bikin penasaran juga ya. Soalnya Aceh lumayan jauh gak sih? Sekarang itu udah dilestarikan, itu udah mulai ada tambahan-tambahan itu. Selain daging ya ada makanan-makanan yang khas daerah Aceh. Jadi mereka kalau sembelihan event-event ini kan maksudnya mepet ya, Ramadan, Idul Fitri, setelah itu kan Idul Adha gitu. Cuma Tapi kan kalau pas mau Ramadan sama Idul Fitri kan nggak harus nyembeli karena tadi dibilang kan bisa ke pasar buat beli, Iya kan sih. ngeramein pasarnya gitu kan. Tapi maksudnya kalau lagi kurban kan emang udah Iya, literally iya. menyembelih ya. Iya, iya, oke. Tapi kalau di Aceh sendiri secara nilai yang dibawa atau apa ya maknanya itu apa sih dari tradisi megangnya itu sendiri? sebetulnya sih sama aja, intinya kita mempererat tali persaudaraan keluarga, intinya mensyukuri datangnya bulan suci Ramadan. Memang apa ya, penyambutan bulan suci Ramadan di Indonesia itu sangat spiritual. Iya, spiritualnya itu sangat kental gitu karena mayoritas masyarakat kita kan memang agamanya Islam. Benar. Tapi dari seluruh cerita kalian nih, ada nggak sih pergeseran tradisi karena berjalannya masa ke masa? Belum lagi kita ini kan udah berlabel modernisasi. Nah itu ada nggak sih pergeseran tradisi-tradisi tadi? Gimana tuh? Kalau di Jember sendiri sih sebenarnya tradisi yang khas banget Jember gitu. Waktu bulan Ramadan itu ada musik patrol. Oh, oke. Iya, tapi itu lebih ini ya, maksudnya di selebrasi beneran gitu. Sampai di salah satu universitas di Jember itu mereka setiap tahun ngadain musik patrol gitu. Terus? Nah kalau di Jember itu setelah terawih itu ada gitu, itu kayak jadi bukan pagelaran atau tadarus.
ya ada tadarus, ada musik patrol, yang kompleks lah gitu. Jadi kalau di deket masjid kita denger tadarus, mungkin di pasar atau di lahan terbuka itu kita ketemu sama musik patrol gitu. Oh gitu. Dan buat apa ya? Dibuat tradisi gitu loh untuk mengikat tali persaudaraan ya. Iya, memeriahkan gitulah. Kan biasanya kalau orang abis tarawih itu kan pada ngejajan atau apa di ruang-ruang terbuka gitu. Nah di situ kita bisa ketemu sama si musik patrol ini. Tapi kalau maksudnya itu apakah masih tetap bertahan sampai sekarang? Karena kayak apa main selepet-selepet sarung aja sekarang juga udah nggak terlalu apa ya, udah kayak jarang gitu ditemuin. Sebenarnya tuh kalau musik patrol yang aku singgung tadi tuh itu ada dua macam ya. Dia itu stay di lahan terbuka sama dia keliling. Oh, oke. Nah, tapi sekarang itu seiring berjalannya perkembangan zaman gitu. Nah, ada tradisi atau budaya baru di Jember itu namanya sound horeg. Sebenarnya yang ya dari sound yang gede-gede gitu. Jadi sound gede-gede disusun naik pickup atau truk. Itu suaranya yang menggelegar gitu. Tapi itu maksudnya ya nggak serame itulah. Mungkin ada di beberapa wilayah aja gitu. Di wilayah Jember Selatan itu banyak deh. Banyak ya. Itu enggak ini ya, bikin kaget gitu nggak sih? Sebenarnya sih nggak semua orang itu setuju adanya sound horeg ya. Bising kan ya sebenarnya. Kita kan mungkin pernah ngelihat juga ya seliuran di sosial media kalian yang banyak orang yang jendelanya pecah, kayak gentengnya berjatuhan gara-gara sound horeg itu gitu kan. Aku lihat di TikTok tuh ada. Iya, dan itu emang untuk sebagian orang itu meresahkan. Jadi ada inilah apa kontradiksi dari masyarakat gitu loh, kayak yang nggak penolakan lah gitu tentang adanya sound horeg. Itu kan biasanya itu awalnya tuh muncul dari yang karnaval itu kan setiap suro kan itu menyelenggarakan karnaval desa bersih desa. Sound yang dipakai yang untuk mengiringi musik itu jadinya sekarang kayak horeg itu tadi. Kalau di Aceh sendiri gimana? Kalau di Aceh? Kalau di Aceh sih di era ini gitu loh. Ya masih ini sih masih terawat dengan baik. Ya tetap jadi perayaan itu tetap sebagaimana semestinya, nggak ada pergeseran ya. Mungkin karena memang mayoritas mereka Muslim dan sangat agak cukup kental lah mungkin. Jadi mereka masih menjaga ya. Menjaganya dengan baik. Tapi memang ini ya dari adanya pergeseran ini kan pasti akan ada selalu nilai negatif dan positifnya ya. Terus aku sendiri nih kalau aku lihat-lihat bahwa makna munggahan itu kan memang sedalam itu ya sebenarnya, entah itu menjaga tali silaturahim yang kayak gitu, terus kita juga saling maaf-maafan kan tadi aku bilang. Tapi kan kalau misal dilihat-lihat sekarang nih justru munggahan tuh lebih ke, aku nih secara subjektif melihatnya yang tadi dibawa itu tidak terlalu kental, tapi yang penting makan-makannya gitu loh, makan-makan sebelum bulan Ramadan gitu. Tapi ya mau gimana ya kan, it is what it is gitu kan. Ya kalau pepatah bilang kan lain ladang lain ilalang, beda masa maka beda cerita. Tapi yang paling penting sih tali persaudaraannya masih ini ya, maksudnya atau apa, tapi mereka itu tetap mau menjaga budaya itu gitu loh. Nah itu ya suatu hal yang patut kita syukuri untuk saat ini gitu. Memang ini ya, aktualisasi agama dengan tradisi itu memang selalu menarik gitu ya. Seperti satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin, tapi bukan berarti nggak bisa dibedakan kayak gitu ya nggak sih? Namanya tradisi ya yang bagus memang harus tetap dilestarikan kayak gitu kan ya. Karena kadang juga nggak menutup kemungkinan akhirnya ada yang menyalahi aturan gitu loh, ya kan? Ya. Kalau di ini tuh ada kalimat al-muhafadzatu ala qadimi shalah wal a'udzu billahi aslah. Jadi kita merawat tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Biar dijauhkan dari sebuah kata yang bid'ah gitu. Nah, ya. kayak gitu-gitu. Ya kita sebagai generasi muda dan juga followers ini tetap melestarikan budaya tradisi ini dengan baik, dengan hikmah,
dan sesuai dengan tuntunan ya. Oke. Dengan adanya pelestarian budaya-budaya, meskipun mungkin ada istilah-istilah yang berbeda dari masing-masing daerah, itu semua tetap menjadi satu kesatuan di mana esensinya itu ikut merayakan dan melestarikan budaya dan menjaga nilai-nilai agama yang kita anut seperti itu ya. Nah, tapi menurut Kolomers sendiri gimana nih? Apa sih pendapat kalian? Coba kalian komen di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika informasi yang kami sampaikan ini memberikan manfaat untuk kalian. See you on the next video, Kolomers.